Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, ya kita sering mendengar, membaca, bahkan merenungkan, mendengar khotbah dari ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dikatakan Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Nah, jadi di sini ada peran Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Nah, seringkali kita ini membenturkan ayat ini dengan kondisi kita. Loh, nyatanya aku dalam kesulitan keuangan misalnya. Nyatanya aku dalam kondisi kekurangan. Ayatnya mengatakan Allahku akan memenuhi keperluanmu. Tapi nyatanya aku kok belum terpenuhi. Aku kok masih dalam kesulitan. Cuma dikasih Tuhan. Satu hal yang kita sama sepakat dulu, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Ya, ini kebenaran. Jadi artinya kebenaran itu pasti akan nyata dan terbukti. Memang kadang diizinkan Tuhan untuk kita mengalami yang namanya proses iman. Kita mengalami iman yang dibentuk melalui apa? Melalui hal-hal yang demikian. Kita tahu firman berkata apa, lalu keadaan kita kok berseberangan, kok berbeda. Seakan-akan, wah ini yang benar yang mana? Dan banyak orang akan lebih mempercayai kenyataan seperti ini. Ya sudahlah, firman-firman, kenyataan-kenyataan. Akhirnya membuat seakan-akan firman Tuhan tidak berkuasa. Cuma dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Saat engkau mengalami itu, saat engkau dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, dalam kekuranganmu, dan engkau dapati firman Tuhan mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya di sini sesungguhnya kita sedang mengalami pengujian iman. Apakah engkau tetap mempercayai firman Tuhan atau engkau lebih mempercayai kenyataan hidup? Satu hal saya mengingatkan bahwa kebenaran yang dari Tuhan itu bisa mengubah segala keadaan. Dan pasti terjadi. Sementara keadaan atau kenyataan hidup itu bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi ya, firman Tuhan atau kebenaran yang dari Tuhan tidak akan pernah berubah karena keadaan. Artinya di sini saat kau mengimani firman ini bahwa Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya, sesungguhnya Tuhan akan mengerjakan itu.
Nah, bagian kita adalah bagaimana kita meresponi dengan iman, menerima akan kebenaran firman ini sebagai kebenaran bagi hidup kita. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan firman itu terjadi dengan hidup kita. Kalau sekarang belum terjadi, bukan tidak terjadi. Ya, sekali lagi, ya, ketika kita mengalami keadaan yang berbeda dengan apa kata firman Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan bukan tidak berkuasa, tetapi firman Tuhan ini tetap kebenaran yang akan nyata pada waktunya. Dan sementara kita harus menerima kebenaran itu dengan iman, mempercayainya, dan pada waktunya kebenaran itu akan menjadi nyata. Sungguh Allah memenuhi segala keperluan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan ada kebimbangan, keraguan lagi terhadap firman Tuhan. Kalau kita membanding-bandingkan akan condong untuk mempercayai kenyataan hidup, ya sudahlah memang seperti ini. Firman itu tidak berlaku, artinya engkau sedang tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau engkau mempercayai firman Tuhan, pegang itu. Sekalipun keadaan belum berubah. Tetapi sekali lagi, pada waktunya akan nyata kebenaran firman itu terjadi dalam hidup kita. Coba dikasih Tuhan, bagaimana respon kita menentukan akan keadaan kita selanjutnya. Kalau respon kita lebih memegang kebenaran firman Tuhan bahwa Allah memenuhi keperluanku, ya, dalam kesulitan apapun aku tetap percaya. Aku percaya sekalipun keadaanku seperti ini tidak pernah membatalkan firman Tuhan. Keadaan kita, kenyataan hidup kita tidak pernah membatalkan kebenaran firman Tuhan. Nah, artinya di sini dibutuhkan iman dan kesetiaan menantikan janji Tuhan. Yang penting jangan bimbang, yang penting jangan ragu, yang penting jangan mulai hilang percaya. Tetaplah percayai firman Tuhan, tetap kerjakan bagianmu, dan apa petunjuk firman Tuhan taati, imani, dan lakukan itu semua. Maka kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, termasuk yang kita baca baru saja tadi mengenai Allah yang akan memenuhi segala keperluan akan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu pun akan terjadi. Mari jangan bimbang lagi ya. Percaya firman Tuhan. Ya, memang tidak mudah, sering diuji dengan keadaan yang terjadi. Tetapi sekali lagi, keadaanmu bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini tidak akan berubah karena keadaan yang terjadi dengan hidupmu. Artinya kebenaran tetap kebenaran dan pasti akan terjadi. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jadi apapun keadaan hidup kami mau tetap pegang kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Bahkan firman Tuhan ini yang akan mengubahkan keadaan hidup kami, kesulitan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami. Dan sesungguhnya Engkau yang akan memenuhi segala keperluan itu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Menurut waktu Tuhan dan dengan cara-Mu ya Tuhan. Keadaan hidup kami tidak pernah membatalkan firman Tuhan. Dan sebaliknya firman Tuhan bisa mengubahkan keadaan hidup kami. Terima kasih, kami mau percaya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menolong setiap kami. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Berdoa jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, berkat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan segala kebaikan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.